Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ketua DKM, para hujat, ulama, sesepuh. Semoga malam ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini setelah sholat tarawih dan witir, kita duduk bersama untuk belajar, sama-sama mengkaji tentang nuzul Quran. Sengaja saya minta tidak ceramah, tapi pakai papan karena sangat filosofis kita bahasnya. Sedikit suasana yang berbeda karena kita bahas kenapa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lampah ibu bapak di sini waktunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Selama Ramadan akan menjadikan ketakwaan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita perlu menyadari sebenarnya amanah khalifah Al-Quran sebagai dasarnya tidak diberikan kepada manusia awalnya. Allah menawarkan kepada langit, bumi, semuanya tidak mau menerimanya. Lalu manusia yang mengambilnya. Lalu Allah mengatakan manusia itu zaluman zahula, bodoh dan malas sifat manusianya. Dan Allah juga menggambarkan ketika memberikan Quran, seandainya dia turunkan pada langit, gunung hancur karena takut, tidak bisa terima. Manusialah yang bisa menerimanya. Dari langit Allah menurunkan dua hal. Saya butuh papannya nanti. Kita lihat dari langit ada dua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama air, yang kedua Al-Quran. Dua-dua yang menghidupkan, nanti kita buka Qurannya. Ya, saya butuhkan model seperti ini. Allah katakan, saya pakai ini karena sebentar waktu kita. Allah turunkan di sini di lewat langit. Itu dua. Yang pertama Al-Ma, yang kedua Al-Quran. Nanti kita lihat ke bawah turunannya. Ini turunkan Allah. Namun yang kita fokuskan nanti yang ini yang kita bahas. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran kita ambil, ini bahasanya hujan. Yang ini Al-Quran. Yang ini untuk fisik manusia, nanti kita kaitkan. Sedangkan ini untuk batin manusia. Dua yang diturunkan Allah, yaitu dari langit. Yang pertama air, yang kedua Al-Quran. Nanti kita lihat. Dua-duanya menghidupkan. Nanti kita buka Qurannya. Ini filosofis awalnya. Semua manusia butuh dua ini. Yang pertama air untuk fisiknya, sedangkan Al-Quran untuk batin manusia. Fisik manusia karena dari air ia cenderung kepada alam. Fisik manusia cenderung kepada alam. Sedangkan batin manusia cenderung kepada Al-Quran. Mudah faseknya lagi, di sini ain, lam, dan min, alamun. Ke bawah lagi ilmu, ain, lam, dan mim. Katanya sama, turunannya dulu. Yang Allah turunkan dua. Yang pertama air, yang kedua Al-Quran. Satu untuk fisik manusia atau untuk alam semesta, karena fisik manusia cenderung kepada alam. Yang kedua Allah turunkan Quran untuk bagian batin manusia. Yang saya gambarkan. Namun yang kita fokuskan nanti yang ini yang kita mau ambil. Kata Allah di dalam Al-Quran bahwa
Al-Quran menghidupkan manusia. Yang kedua, air juga menghidupkan. Dua-duanya menghidupkan. Maka ini pun kapanpun bisa turun. Namun kata Allah, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan hanya ini. Kata Allah, selama 11 bulan engkau cari dunia silakan. Tapi aku minta 1 bulan untuk Al-Quran saja. Selama 12 bulan kita, Allah minta silakan cari dunia sama 11 bulan, silakan cari. Tapi aku minta Ramadan, 1 untukku Ramadan, nanti kita jelaskan. Bagaimana kalau tidak 1 bulan? Kita bagi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kata Allah, baik, nggak bisa pertama aku minta 10 kedua. Nggak bisa 10 terakhir. Nggak bisa 10 terakhir, aku minta yang ganjil saja. Aku minta 21. Nggak bisa 21, aku minta 23. Nggak bisa 23, aku minta 23. 25. Nggak bisa 25, aku minta 27. Maka ngumpul semua orang 27, dianggap Lailatul Qadar. Pada situ malam terakhir kesempatannya. Karena malam 27 boleh jadi lebaran Idul Fitri itu 2, nggak sampai 30. Maka waktu terakhir kesempatan orang itu 27 terakhir. Maka semua masjid kumpul menganggapnya malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Pada itu kesempatan terakhir bagi mereka yang tidak bisa. Kata Allah, silakan cari untuk duniamu selama 11 bulan, tapi untuk 1 bulan pada bulan Ramadan, aku minta untuk Qurannya saja. Yang pertama kita lihat, saya butuh ini karena kita butuh ininya. Kata Allah, untuk 2 ini, Al-Quran menghidupkan, air menghidupkan, dua-duanya. Manusia tidak bisa hidup, makan, tapi tanpa air nggak bisa. Manusia bisa hidup, tanpa ini dia akan jadi binatang. Kita akan buka semua nanti sebentar waktunya ini. Kita ngambil lagi, coba Bapak Ustadz, kita buka ini. Al-Quran. Kita masuk ke sini, saya mengambilnya, biar lebih mudah memahaminya. Karena saya jelas pakai ini, kalau pakai lisan, kurang jelas mungkin. Ingat, kita masuk. Di sini saya ngambil Al-Quran. Di sini Al-Ma. Maaf, sini kita ngambil Allahnya saja. Al-Quran di sini menghidupkan kata Allah. Ustadz, silakan dibuka Al-Qurannya, surat 13 ayat 31. Kita lihat. Al-Quran mengadakan dia hidup di sini. Al-Qurannya. Kita ambil ayatnya Ar-Ra'd ayat 31. Allah mengatakan bahwa Al-Quran menghidupkan kita. Tanpa Al-Quran manusia mati. Lihat zahir dan batin manusia gabung antara zahir dan batinnya. Manusia mati fisiknya nggak hancur, tapi ruhnya keluar. Ruh itu maknanya Al-Quran. Ketika berpisah dari Quran manusia mati habis sudah. Maka kata Allah, aku mau 11 bulan, aku mau charger manusia itu. Batin manusia itu. Untuk Qurannya, karena ruh makanan ruh itu adalah Al-Quran. Bukankah sholat bacaan Al-Quran? Bukankah haji perintah Al-Quran? Tapi fisik manusia dari air dia aja. Juga Ustaz bukan? Walau Quran dan Surat. Wah. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan. Oke, sebentar Ustaz. Kalau ada suatu bacaan kitab suci, gunung, ulangi lagi Ustaz biar lebih jelas tadi yang itu. Seandainya ulangi lagi yang tadi barusan. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan. Gunung goncang kalau bacaan terus. Atau bumi jadi terbelah. Bumi terbelah. Oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Orang sudah mati dan bicara. Tentu Al-Quranlah itu. Al-Quranlah jadinya. Kalau ada suatu bacaan kitab suci kata Allah, gunung bisa goncang, langit terbelah, orang masih bisa hidup, pasti Al-Quran kata Allah. Jadi Al-Quran presisi di sini adalah Allah katakan, dia menghidupkan, dia hidup Al-Quran itu. Masuk. Kita cek Al-Quran
Apakah air juga menghidupkan kata Allah? Dia menghidupkan sama posisinya. Dua-duanya dari langit. Ingat, nanti kita lihat. Buka surat 29 ayat 63. Kata Allah hidup ini. Jangan saya lepas. Air kapanpun turunnya. Tapi Al-Quran khusus bulan Ramadan. Nanti kita bahas. Ini pengantar awalnya. Kita lihat 63-nya. Biar sama-sama interaksinya. Silakan, Yogi yang sudah. Biar interaksi aja itu. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Kata Allah, tanya mereka, siapa yang menurunkan hujan yang pada awalnya bumi mati, kemudian hujan datang, hidup dia? Allah, semuanya. Air menghidupkan kata Allah, Al-Quran menghidupkan, tinggal kita pilih. Dua-duanya datang dari langit. Ini kapanpun terjadi. Namun ini nanti kita bahas secara filosofisnya, tidak akan mungkin. Ini kita filosofisnya, kenapa turunnya? Ya kata Allah, di sini masuk. Kita lihat lagi, bukannya hidup kata Allah, dia menghilangkan gangguan setan. Akhirnya atau Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kata Allah, air juga sama kalau kalian mau. Nah kita sama ini jarang. Justru air membuat kita sakit. Karena kita nggak ngerti sebenarnya kesukaannya. Di sini kata Allah, ada setan masuk ke sini. Kata Allah, setan bisa dihilangkan dari air. Yang kedua, bisa dihancurkan dari Al-Quran. Dua-duanya masuk. Dua-duanya. Namun anehnya sekarang, karena kita nggak tahu, yang ketika kena gerimis justru kita sakit. Kebalikannya, justru kata Allah, setan akan takut ketika bahkan bersihkan kita dari bahkan meluangkan jaringan setan. Kita buka ayatnya juga sama dulu, baru saya masuk itu. Surat 8 ayat 11. Kita buka di sini. Saya minta buktinya saja karena sering udah tahu kita. Surat Al-Anfal. Wa zhibab rijasyatin. Nanti bisa lihat lagi. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu menakut sebagai suatu penentraman daripadanya. Terus? Dan Allah menurunkan kepada hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Terus? Dan menghilangkan dari gangguan syaitan berteguh dengannya telapak kaki kamu. Wa izibankum rijasyatin. Kata Allah, aku turunkan air hujan untuk mensucikan kalian. Dan kedua, menghilangkan gangguan setan. Allah sendiri mengatakan, Allah yang berfirman. Ketika turun Quran itu, untuk menyucikan kalian dan menghilangkan gangguan setan. Boleh start dibacakan lagi sekali lagi. Wajibankum, syaitan itu. Yang ini untuk airnya. Nanti setan apalagi? Kita tiap baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di 19, wa qara'atal Quran fasta'idz billah. Jelas. Kita jauh, tapi kita jarang tahu bahwa air itu kata Allah masuk sebelum masuk ke Quran ini, dia gangguan setan bukan? Hilang. Boleh lagi Ustaz? Biar karena tidak semua megang Quran, boleh Ustaz? Artinya saja boleh. Ingatlah. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Terus. Dan Allah menurunkan kepada
hujur langit untuk mensucikan kamu liutahhirkum dengan menjadi itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Untuk mengganggu setan. Ada pesantren Nurul Jannah di Bekasi. Dia ngobatin orang stres, gila dan semuanya. Dia cuma pakai 2 teori. Pertama, sholat. Saya ke sana, setiap orang yang stres dan gila itu diikat pakai rantai di belakangnya. Setiap mereka sholat, kadang ribut, habis itu tenang. Ustadznya saya tanya, kok begitu? Iya, dia analogikan dengan mobil mogok. Mobil mogok kalau nggak dia kata ditarik. Cara dia menarik pengobatan itu adalah dengan sholat. Orang itu lama. Kemudian kata dia, kayak di charger aki mobil itu, di charger yang hidup lama-lama dia jalan sendiri. Yang kedua kata dia rahasianya, air hujan yang jam 12 malam usahakan dia soal itu akan sembuh kata dia. Itu pakai teori dia. Dia pakai hujan semua gangguan setan. Kenapa kita sakit? Nah, jangan main hujan nanti sakit. Salah bahasanya. Nah, jangan main hujan nanti basah, itu yang sakit nanti satu kali. Nah, sakit nanti, sakit gerimis. Apa yang tadi sakit? Tapi anehnya, kena gerimis sakit, kena hujan tidak. Itu akhirnya. Hujan lebih sakit. Tapi kata Allah, dia akan mengandikan dihilangkan godaan setan. Mana ada hujan, Pak? Makanya kalau ada Ramadan, keluar saja. Jam 12 ke atas, dingin, sebentar dingin. Insya Allah, coba saja. Janji Allah ini masalahnya. Yang pertama, dia hidup Al-Qur'annya, air juga menghidupkan. Yang kedua, setan dia masuk di sini. Yang kata Allah juga, ketika baca Quran, jauh, bahkan kata Allah, minta perlindungan. Maka kita mau baca Al-Quran, a'udzubillah, udah otomatis. Makanya mau ayatnya surat 16 ayat 98. Kalau mau di Al-Quran di sini. Allah nggak jelaskan. Di sini masuk dua-duanya. Jelas kata Allah. Dilindungi semuanya. Makanya dua-duanya dari langit. Yang pertama Al-Quran masuk, yang kedua air. Dua-duanya selalu terus, sejalan terus. Yang ini untuk zahir manusia, sedangkan ini untuk batin manusia. Jelas? Yang kita mau fokuskan untuk batin manusia. Dapat ya Bu? Zahir fisiknya. Baru kita masuk. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan turunkan Quran? Kenapa bukan bulan yang lain? Kata Allah, silahkan cari duniamu. Format manusia Bu, itu ada 3. Bawah depan perutnya, di atas kepalanya. Saya gambarkan begini filosofinya, maka saya butuh ini. Manusia kalau kita gambarkan ada bagian kepala. Di bawahnya ada 2 bagian manusia yang kebutuhan dasar manusia semua dipenuhi di sini. 1, ngambil, 2, yang ketiga di sini. Mudanya SPJ. Seks, perut, jantung. Seks manusia, perut manusia, jantung manusia. Seks manusia ini komunikasi human to human. Manusia komunikasinya harus manusia. Manusia sekarang ke binatang udah lebih parah itu. Ini human to human komunikasinya, hubungannya. Human to human yang ini. Tapi untuk perut manusia itu human to human. Manusia kepada selain manusia. Ini komunikasi ini. Maka saya tanya, tadi buka apa yang nggak masuk? Tahu masuk? Di dalamnya ayam masuk, sapi masuk, kambing, besi, zat besi, susu masuk. Semua masuk ini. Semua masuk urusan manusia ini. Semua masuk. Nah, yang jantung itu komunikasi dengan dirinya, himself. Maka jantung dak-dak itunya. Masa mudanya orang-orang dulu mengatakan, kalau laki-laki ini wanita musuhnya, ini tahta musuhnya, ini tahta musuhnya.
wanita, harta, tahta, pasti hancur. Mau pemuka agama ke dia, mau profesor ke dia, siapa pasti jatuh kalau dominan bawah. Sedangkan bagian kepala ini komunikasi human and God, dengan Tuhannya. Islam mengajarkan betul. Kepala ini komunikasi dengan Allah, kata Allah. Makanya bagian ini. Maka yang Bapak puasakan cuma 3 sebenarnya. Gak ada lagi. Bapak gak boleh hubungan, ibu gak boleh hubungan, gak boleh makan, gak boleh marah. Begitu bukan? Begitu bukan? Kata Allah, selama 11 bulan yang kau cari ini, silakan kata Allah. Tapi aku minta selama 1 bulan, bagian kepalamu aku mau isi. Selama 11 bulan kita cari ini semuanya. Selama 11 bulan. Kata saya bilang tadi, kalau tidak 1 bulan, saya minta aku bagi 3 Ramadan itu. 10 pertama nggak bisa, aku minta 10 kedua. Nggak bisa 10 kedua, aku minta 10 terakhir. Nggak bisa juga, aku minta yang ganjil saja. Nggak bisa juga, udah. Kalian akan gila dunia, udah. Carilah duniamu. Aku udah lepas semuanya. Makanya kalau kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, yang aku panggil orang beriman saja di situ. Saya lepas dulu ini karena ayat Ramadannya, saya yakin Bapak semua kita juga hafal semuanya. Ayat Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qab la'allakum tattaqun. Lihat Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina, orang beriman. Aku tetap belum kaku, syaratnya siam di sini untuk bertakwa. Bukan kamu saja sebenarnya, orang sebelum kamu aku tetapkan untuk menjadi pakai siam, saum. Maka mulut manusia ada dalam surat Maryam itu bicara. Mulut manusia cuma 2 fungsinya. Yang pertama untuk makan, yang kedua untuk bicara. Saya ulangi lagi. Fungsi mulut manusia untuk bicara, untuk makan. Di Maryam dikatakan dia puasa bicara. Di kita puasa makan sebenarnya. Siam, kutiba alaikum siam. Kalau merupakan surat Maryam, surat 19 ayat 26-nya. Dikatakan Maryam puasa bicara dia. Manusia mulut hanya untuk makan dan bicara. Orang kafir untuk makan. Tapi kata Allah, orang beriman untuk bicara. Mohon maaf, Ustaz Maus bisa dibacakan ayat tadi? Yang tadi aja. Yang tadi baca baru surat ayat Pak. Bacakan aja apa ayatnya di situ. Ya barusan Ustaz. Kita dengarkan semuanya. Yas'aluna 'anil anfal, mereka tanya. Qulil anfal. Oke, cukup Ustaz Masud. Saya buat analoginya. Apa yang Ibu lakukan? Ustaz Masud ngapain barusan? Bicara bahasanya baca, qira'a itu sebenarnya itu Al-Qur'an bagi orang beriman. Tapi orang kafir kerjanya hanya makan. Nanti jelaskan kalau saya bahas itu agak lama lagi. Orang kafir kerjanya makan, orang beriman enggak, dia bicara. Dia makan untuk bicara. Bicara itu keluar. Tapi orang kafir hanya masuk ke dalam. Makanya hadis Nabi mengatakan kan min shaimillah min siyam illa julatos. Dia hanya lapar aja, enggak bisa ininya. Makanya fungsi mulut manusia 2. Kalau tidak bicara, orang kafir kalau lihat surat Muhammad hanya untuk makan. Tapi kalau beriman tidak, dia baca, dia bicara. Ininya. Nah, makanya kita masuk ke sini. Masuk kata Allah, cuma 3 bagian dari manusia yang dipuasakan. Ingat, seks, hubungan manusia human to human, perut manusia non-human, dirinya sendiri. Yang kita mau bahas adalah bagian kepala manusia. Seks, perut, jantung. Yang paling dominan perut. Bahasa Arabnya perut apa? Bahasa Arabnya? Butun. Batonun, butunun. Ini saya masuk filosofis nih. Saya masuk ke inti ya. Perut, butun. Ingat yang seks, perut, jantung. Bagian dalam manusia namanya batin. Batonun. Butun lawan
wakilan dari jasmani tadi. Zohir itu yang diakumulasi oleh butun. Butun itu perut manusia masuknya. Batonun, bagian kepala manusia. Batin, jelas maksudnya? Yang inilah gambar zohirnya, yang ini gambar batinnya. Jelas. Ya, saya pelan-pelan karena ini intinya filosofis ini. Sesuatu yang bisa kosong, sesuatu yang kosong masih bisa masuk, siapa apapun. Ibu tahu pulang, anak bawa martabak, masih makan kosong. Dibawa lagi kebab, makan, bawa kolak, makan. Sesuatu yang masih kosong pasti bisa masuk. Kalau udah penuh, apa yang terjadi? Muntah kalau nggak bisa masuk. Itu ini. Ini masih kosong, masih bisa masuk. Tapi kalau penuh nggak bakal bisa masuk. Jelas maksudnya? Oke, dapat ya. Batin manusia, butun manusia, ini dipenuhi. Yang tadi memenuhi bagian bawah manusia airnya. Sedangkan bagian atas kebutuhan batin manusia Al-Quran itu. Saya tanya, pada bulan Ramadan itu, ingat kita seimbangannya, kalau bagian butun penuh, ini butun kita ambil, butun, maka batin akan kosong jomprang. Sebagai bandingannya. Jika batin yang penuh, maka butun jomprang. Jelas maksudnya? Kosong. Saya tanya sekarang, pada bulan Ramadan, yang kosong tuh yang butun atau yang batin? Saya ulangi lagi, yang kosong itu yang butun atau yang batin? Oke, butun ya. Oke, ingat filosofinya. Pelan-pelan saya ini karena intinya di sini. Ingat filosofinya, sesuatu yang masuk berarti kosong. Kalau nggak bisa masuk berarti penuh. Ya. Nah, kita masuk. Saya tanya sekarang, butun manusia adanya kosong, tapi hakikatnya penuh. Saya tanya, pada bulan Ramadan siang bisa masuk sesuatu nggak? Jujur, bisa masuk sesuatu nggak? Pelan-pelan saya jelaskan di sini intinya, nggak bisa. Tadi siang waktu saum Ramadan bisa masuk nggak ibu? Nggak bisa. Berarti adanya kosong, tapi hakikatnya penuh. Jelas maksudnya? Ya, hakikatnya penuh. Maka yang kosong bagian karena dibuat selama Ramadan kata Allah, yang ini yang kosong. Nggak tahu batinnya penuh atau tidak, wallahu alam. Tapi kata Allah, pada bulan Ramadan butun kalian penuh, nggak bisa makan. Maka posisi batinnya kosong. Maka disitulah kata Allah, aku turun Al-Quran untuk batin kalian. Jelas maksudnya? Makanya pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, kata Allah. Jelas maksudnya nih. Sengaja dibuat penuh perut kita, biar ini kosong. Maka kata Allah, syarat pertama masuk Ramadan, nggak bisa nggak. Kalau sudah Ramadan sulit turunnya Quran itu. Maka kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu turunnya Quran, kata Allah. Untuk apa? Untuk batin kalian. Dapat bu? Ya. Maka sengaja ini dibuat penuh oleh Allah. Ini kan ditahan semua. Seks nggak boleh, perut nggak boleh, jantung nggak boleh. Sengaja ditahan biar ini kosong. Ini dipenuhkan oleh Allah. Secara hakikat, ingat saya katakan adanya adalah kosong, tapi hakikatnya penuh. Ingat filosofinya tadi, sesuatu yang penuh maka tidak bisa masuk. Pada bulan Ramadan butun kita penuh, maka batin kita kosong. Kalau mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dapat? Inilah sebenarnya nuzulul Quran itu untuk batin manusia. Nanti ketika interaksi sama Quran baru kita hidup, betul-betul hidup nanti. Mata kita qurrata ayun, hidung kita nafsul mutmainnah, samina wa atona, yadullah, semua bergerak itu semuanya. Karena batin kita hidup. Ingat di sini, setan tidak akan turun ketika masuk kita semuanya. Kita akan hidup terus-menerus, kata Allah. Mereka mengatakan mati, mereka tidak mati. Maka mereka ada Quran di situnya. Syafaat karena kita nabinya, karena Quran. Tidak bisa. Maka di sini kata Allah, bagian butun manusia tertutup, batin mereka tertutup. Maka masuklah Al-Baqarah selanjutnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Ketika turun Quran, dia punya petunjuk, dia punya bayan, dia punya furqan. Tiga-tiganya dimiliki. Nggak mungkin turun selain bulan Ramadan. Kalau ibu berdoa dari awal, dari 2 bulan yang lalu kita, dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana. Ya Allah, tolong ya Allah. Berkait bulan Rajab, Sya'ban, tolong sampaikan aku bulan Ramadan. Sekarang sampai bulan Ramadannya. Sayang kalau ibu tidak isi batin ibu. Habis sudah. Habis. Ibaratnya handphone, casingnya boleh berbeda, tapi softwarenya mau charge terus. Kalau 2 giga sedangkan kecepatan 4 giga, kita akan lemot. Kata Allah, semakin kali upgrade buat 11 bulan akan tertahan terus akan terupgrade batin kita. Allah mau upgrade kita selama 1 bulan, upgrade Quran kita, batin kita. Insya Allah kita akan menjadi bertakwa. Ketika masuk bertakwa, kata Allah, semua urusan aku mudahkan. Kita masuk ya Pak Ustaz, boleh dibuka surat Al-Baqarah 185 biar kita clear dulu tujuan dasarnya bahwa Al-Quran turunkan pada bulan Ramadan. Oke. Silakan Ustaz, artinya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan ingat 3 kekuatan kita dapat petunjuk, dapat bayin, kemudian al-furqan. Ini yang kita bahas adalah yang bagian ininya. Kalau orang beriman kata Allah berbeda lagi. Banyak Islam. Nah, kita akan lihat mana yang munafik, mana yang fasik, kelihatan pada bulan Ramadan. Semua kelihatan. Kita lihat yang Islam, kita akan lihat mereka yang tidak puasa, munafik semua akan kelihatan semua pada bulan Ramadan. Udah, makanya as-shaumu li wa nazbi, puasa itu sifatku, milikku. Yang tidak menurut makanya mereka, maka kelihatan betul. Orang tidak zakat kelihatan, tidak puasa tidak. Tapi puasa saum tidak ada yang tahu. Kita sama Allah saja. Saya keluar dari kamar pura-pura ludah, orang saya nggak puasa. Percaya saja. Tapi kata Allah, dia urusan sama aku saja. Maka pembedanya nanti betul beriman atau tidak kata Allah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 boleh dibuka. Kalau orang munafik itu udah dia malah sholat kriterianya. Kalau Nabi mengatakan ayatul munafik 100% betul. Idza haddatsa kadzdzaba, dia bicara bohong. Wa jawa ada alafa, dia kalau berjanji mengkhianati. Wa jatu minu khona, percaya khianat. Ini kriteria. Tapi kata Allah, ketika masuk orang munafik Islam beriman berbeda. Udah dapat ya saumnya? Jelaskan ayat ini. Saya mau ngambil yang beriman aja Bu, sebentar saja. Yang pertama kita masuk, pertama orang-orang munafik. Boleh Ustaz? Dibuka surat 4, 142 biar kita melihat sebentar saja. Munafik kita bagi 3 ini. Kemudian yang kedua orang Islam. Yang ketiga orang yang beriman. Yang Allah manggil Ramadan itu untuk orang beriman, bukan Islam. Yang beriman. Kita lihat kriterianya. Kita buka dulu munafik. Surat An-Nisa ayat 142. Sifat orang munafik, biar kita lihat orang munafik ciri salah satunya malas sholat. Ciri orang munafik. Silakan diambil. Allah memberikan gambar orang munafik. Lanjut Ustaz. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Oke, terus. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali. Versi Allahnya. Idza qamu ila shalah qamu kusala, sifat munafik. Ayat 146, munafik itu kata Allah, tempatnya kerak neraka, paling bawah neraka. Allah jelaskan, saya nggak tahu wallahu alam. Nanti jelaskan lagi ulama, ambil lagi. Tapi kata Allah,
innal munafiqina khadi'un wa khadi'. Kata Allah, apa nipu mereka? Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu sifat orang munafik. 146 Ustaz, biar lebih enak. Innal munafiqina khadi'un. Oke, di bawahnya. Oke. Innal munafiqina min darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu akan tingkatan dan kamu sekali-kali tidak akan dapat seorang pertolongan mereka. Kata Allah, orang munafik itu paling bawah neraka. Seperti apa? Alam cari. Nggak sholatin, yang malah sholat, tempatnya neraka paling bawah. Kita masuk lagi, ini munafik udahlah. Yang kita lihat munafik yang bicara seperti apa, udah jangan diajak bicara. Orang yang percaya Allah saja, bisnis tinggalkan orang munafik sebisa mungkin. Kita masuk yang Islam lagi. Surat 14, surat 49, Al-Hujurat, ayat 14-nya. Qalat ya Rabbu. Masuk yang Islam ini, karena Allah manggil yang beriman saja. Saya udah jelaskan puasa filosofinya tadi, yang Allah panggil biar kita nggak masuk ke Islamnya. Kita harapkan, ya Allah saya mau orang beriman ini. Tidak masuk orang munafik, tidak masuk orang Islam. Saya mau masuk yang betul beriman. Karena Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Oke, udah ketemu? Al-Hujurat, bahasanya, uqalatil arabu, aman. Biar dibacakan. Kalau saya bacakan, ibu lepas. Oke, biar Ustaz masuk saja. Iya, 49 Al-Hujurat ayat 14. Ini cepat. Biar kita dapat. Qalatil arabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Iya, ayat 14. Ayo, artinya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat berapa itu? 14. Qalatil arabu amanna. Itu 16. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Artinya, boleh? Orang-orang Arab Badui itu berkata, Orang Arab Badui berkata, mungkin kayak kita awam lah. Terus, kami telah beriman. kami aman tuh, kami telah beriman. Kata mereka kepada Allah. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Tinggal kita deteksi. Orang Arab Badui mengatakan, qalu amanna. Kalau beriman. Kata Allah, belum beriman, bilang mereka beriman. Kalau Islam itu, kami baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Masih di perdebatan di mulut. Boleh jadi saya juga pribadi. Masih di pikiran, hanya di luar, belum masuk ke dalam. Yang debatkan Islam bukan debatkan Islam itu samina wa ta'ala, lakukan selesai udah. Gak usah diperdebatkan. Dia betul samina wa ta'ala, lakukan apa suruh Rasul, selesai udah. Contoh Al-Quran, Rasul lakukan samina wa ta'ala. Betul-betul. Makanya kalau belum betul-betul walam yadkhulu fi qulubikum, kalau belum masuk ke hati kita, kita masuk ke kriteria kedua. Kalau ini masih malas, udah masuk ke bawah lah. Malas sholat udah malas sholat, kriteria seperti itu. Allah mengatakannya. Malas seperti apa? Lalai, waktu, gerakannya masuk semuanya. Yang kedua kata Allah, iman belum masuk ke hati mereka, itu masuk Islam. Berapa banyak saudara-saudara kita yang secara KTP mungkin masuk munafik, yang tidak enak saja ngerokok seperti apa? Kelihatan betul, mana yang berpuasa saum betul, yang tidak kelihatan betul sekarang.
Mereka di luar semua, suka-suka makan bakso, makan suka-suka mereka. Ya silakan aja kata Allah. Aku manggil orang yang beriman yang masuk ke dalam hatinya betul-betul di situ. Itu yang orang ngecuknya. Yang dipanggil Allah yang betul-betul samina wa ta'na, yang betul melakukan tadi, yang bagian batin mereka hidup insya Allah. Jika itu lakukan insya Allah, maka kriteria masuk bertakwa habis sudah. Kalau kita takwa habis, karena tujuan takwa itu sebenarnya. Maka kita ambil orang beriman, kita masuk siam. Yang saya buka sedikit waktunya, ketika kita bertakwa apa yang terjadi? Sebagai penutupnya, kita buka surat At-Tolak. Lihat kriteria orang bertakwa. Kalau kita seandainya kita saum betul-betul saum maksimal karena Allah betul la'allakum tattaqun, betul-betul la'allakum tattaqun, kita akan mendapat derajat seperti apa? Apa yang kita dapatkan ketakwaan kita itu? Allah gambarkan semua sebenarnya. Nanti jelaskan oleh Rasul dalam hadisnya, ulama silakan dicari, tapi Allah saya ngambil dari Qur'annya. Seperti apa? Ketika kita bertakwa kata Allah, seperti apa yang kita dapatkan? Ingat ayatnya yang semua dibaca oleh orang ketika ayat Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, saya tidak masuk yang Islam, saya tidak munafik, saya betul yang beriman, samina wa ta'na. Saum Ramadan seperti apa turun Quran, menghidupkan Quran tadi kita bahas batin butun, sekarang terakhir, la'allakum tattaqun. Lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, aku wajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang sebelum kamu juga aku wajibkan siam ini. Bukannya kamu, medianya adalah saum itu untuk ketakwaan kita. Maka tanpa siam Ramadan tidak mungkin ketakwaan itu muncul. Maka alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan takin, nggak bisa. Petunjuk bagaimana bertakwa. Quran itu. Silakan Ustaz, dapat ayat 3-nya. Silakan ayat 3-nya. At-Tolak ayat 3-nya. Terakhir kita masuk takwa. Sayang kita ambil setengah takwa. Apa yang kita dapatkan takwa itu? Biar clear kitanya. Udah dapat tadi filosofi tadi. Kenapa turun Quran? Karena batin kita terbuka, butung kita tertutup. Udah selesai itu aja. Oke, 63 tolak. Boleh Pak dibacakan kalau ini agama ini. Baca artinya aja. Surat 65 lihat asas kepalanya. Kalau saya bacakan lepas. Kalau ibu baca akan berbeda interaksinya. Oke, ayat 3-nya. Artinya aja, boleh ya? Bukan kamu baca artinya, Qurannya. Artinya saja biar ininya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa yarzuqhu min hasib. Tapi sebelumnya ada di ujung, barang siapa? Di ujung ada sebelum itu, ada di ujung tuh. Barang saya bertakwa. Ketemu? Yang paling bawah, barang saya bertakwa, ayat 2-nya. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, aku tahu kalian punya masalah, aku beri jalan keluar. Janji Allah kalau kita bertakwa. Janji Allah pertama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lanjut. Ayat 3-nya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Dan tadi, abang kan yang jago dua. Yang ketiga, jangan lompat. Wa yarzuqhu tadi barusan. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Rezeki dari segala arah. Pokoknya rezeki dijamin oleh Allah. Rezeki semuanya. Jalan keluar kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari rezeki dan segala. Terus lanjut. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dicukupkan perluan kita kata Allah. Allah mengatakan diberi jalan keluar, diberi rezeki dan sangka, dicukupkan. Lanjut. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Balik Gamri. Kata Allah begini, aku yang mengurus dirimu. Kamu bertakwa saja. Kan sebenarnya tugas kita kan bertakwa saja sebenarnya. Kalau mau jujur. Lihat ibu sama yang nggak kerja, coba lihat malah analogi mudahnya. Manusia kan bermain betul. Yang betul-betul bertakwa, Allah jamin coba.
lihat orang yang kerja. Mereka makan seperti kita. Jalan kalau kita bekerja berangkat pagi sama kerja capeknya kok. Ibu dekat pada Allah insya Allah jamin. Kan main permainan semua kalau kita pikir betul-betul permainan hidup ini. Mudah deh. Catur. Saya ibu ngelamin. Ilmu dunia permainan itu. Catur udah tahu kan, kuda itu jalannya L. Luncur sepaling, benteng lurus. Berjam-jam mikirkan itu manusia itu. Udah tahu tuh jalannya. Coba. Tahu jalan begitu. Yang lebih lucu lagi permainan dengan versi berbeda. Mancing. Pergi mancing, harga pancingan kalau dilihat itu nggak seberapa kalau dibanding air ikannya. Yang lebih lucu lagi, mereka beli 2 kilo banyak ikan, lepas. Mancing lagi. Coba. Mana yang dipakai coba? Beli 2 kilo, udah dapatkan 3 pulang. Enggak, dilepas lagi, dipancing lagi. Seharian dia duduk. Main permainan ini, saya berkata gimana untuk buka main bola. Bola dibuat 11-11, 20 orang, lepas 1 bola. Akhirnya main kejar-kejaran, coba dikasih 1 bola. Itu permainan itu. Betapa itu permainan hidup. Ibu dari subuh, zuhur, sampai zuhur ada kosong, carilah untuk kepada Allah. Permainan betul Pak, kalau Bapak pikir betul hidup itu. Bermain kita itu. Lalu bagaimana bahasa? Ya Allah begini permainan hidup itu. Coba lihat gaji, selesai udah cuma saja, habis sudah. Coba Bapak pikir bermain hidup itu. Betul-betul beriman itu kepada Allah. Tindakannya untuk kepada Allah. Coba deh, Bapak pikir ke permainan itu. Semua putaran permainan. Coba sekali dilihat nanti. Maka kata Allah di sini, pertama, jalan keluar bertakwa, yang kedua rezeki dicukupkan. Lanjut lagi. Ayat 4-nya. Bang, silakan. Ayat 4-nya, masuk. Saya buka sebentar. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid Terus? di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu Terus? tentang masa iddahnya, Terus? maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah itu dia sampai mereka melahirkan kandungannya. Terus? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Apa itu? Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Kemudahan. Dicukupkan kemudahan. Janji Allah ini jika bertakwa. Lanjut lagi ayat 5-nya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan Dihapus kesalahan kita. Terus? dan akan melipat gandakan pahala. Lipat ganda pahala kita. Ini janji Allah ini. Ketika bertakwa semua. Dibuka surat 65. Dijelaskan semua di situ. Maka kalau kita ngambil betul bersini masuk ngambil hidupkan Al-Quran kita, nggak ada lagi yang lain. Ramadan itu Quran saja sebenarnya kita hidupkan. Kalau Bapak lihat hadis yang dikaji, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rajab itu diturunkan sholat. Ibu persiapkan, saya sebenarnya kaji di sini. Waktu Rajab itu karena turunkan sholat. Lihat semuanya. Maka Bapak persiapkan pada bulan Ramadan dulu, Rajab dulu adalah sholatnya. Sya'ban Nabi banyak saumnya. Nah, dimatangkan. Maka saya pernah jelaskan di sini, wa balikna Ramadan. Kata balago, balik sini bisa sampaikan, bisa matang. Udah balik belum? Nah, kalau kita matang di bulan Rajab Sya'ban, Ramadan akan menjadi bermain. Kita tahu datang jadi main Ramadan, ngaco semua. Coba lihat safnya. Pada awal numpuk, semua kerampak. Ibarat main bola langsung main, nggak pemanasan, hancur itu ya. Maka mereka yang betul-betul beruntung. Kata Allah, buka Ramadan bertakwa, wa may yattaqillah, diberi jalan keluar, rezeki yang arah sangka-sangka, dicukupkan urusan kita, dimudahkan, dihapuskan kesalahan kita, dilipat gandakan pahalanya. Mau apa lagi kata Allah? Kalau ini khususnya. Ini cara yang lain. 7 ayat 96 terakhir. Nah, buka surat Al-A'raf. Walau anal qur'amanu wattaqau la fatahna alaihi, berkah dari langit dan bumi. 7 ayat 96. Oleh baca langsung Ustaz. Biar walau anal qur'amanu. Walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kata, oke. Walau anal qur'amanu wattaqau. Seandainya satu penduduk negeri beriman bertakwa, aku bukan kabarkan dari langit. Pak, Bu, mohon sekali lagi
berinteraksilah Quran, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Kenapa saya sering mengatakan, kenapa tenang bulan Ramadan itu? Karena Quran itu dibacakan. Al-Quran itu tenang, hidup sekarang waktunya, gak ada cara lain lagi. Karena batin kita semuanya, yang pada awalnya dibentuk Ramadan. Ramadan itu mengubah kebiasaan kita, dirubah. Selama 11 bulan itu diputar balik oleh dia. Yang biasa makan siang, malam tidur, kata Allah diputar, dijomprangkan kebiasaan itu biar nggak stagnan. Malam suruh makan, siang suruh tidak. Biasa bicara ngejelek orang lain, coba. Kita mau bicara menjelekan orang lain, pas Ramadan kita tahan dulu. Setelah buka saya omongin. Bisa tahan, bisa sadar kita pada bulan Ramadan ini. Maka rugi kita kalau nggak Ramadan. Pada khususnya Quran. Siapkan semaksimal mungkin, semoga kita semua yang betul-betul bisa membaca Quran. Itu yang menjelaskan tadi adalah filosofi turun Quran itu, batin kita ditutup oleh Allah, biar batin kita terbuka. Kalau selain bulan Ramadan masih ini kosong, sulit batin kita terisi. Maka kata Allah, selama 11 bulan silakan kalian untuk cari seks, perut dan jantung kalian. Silakan ego, jabatan, harta, wanita, silakan cari selama sebulan. Tapi untuk bulan Ramadan aku minta untukku saja. Nggak bisa juga aku minta 10 kedua, nggak bisa 10 terakhir. Nggak bisa aku minta yang ganjil saja. Sampai Allah begitu bahasa aja. Nggak bisa juga, udahlah. Kalian cari dunia. Atur hatta banyak semua lagi ayatnya. Yang kita bahas sengaja saya mohon maaf untuk pakai ini karena sangat dalam untuk ininya. Kalau diceramahkan sulit menjelaskan batin butunnya. Tapi semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Dan semoga kita minta kepada Allah Ramadan saum yang kita lakukan menjadi kita orang bertakwa. Sebagai penutup mari kita baca Al-Fatihah sama-sama. Semoga waktu Bapak Ibu di sini betul-betul bermakna. Kita minta keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa rahmah. Kita minta juga semoga Ramadan ini menjadikan Ramadan terbaik buat kita, menjadikan kita orang bertakwa. Al-Haziniyah walaupun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassulana wa tamim tasawwur alamin. Ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami berkumpul di sini dan mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah tentang mana Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan itu Ramadan terbaik buat kami ya Allah. Jadikan Ramadan kami menjadikan kami orang-orang bertakwa ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Terima saum kami ya Allah. Jadikan kami orang bertakwa ya Allah. Jika kami orang tua ya Allah, jadikan kami orang tua teladan buat anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh dan soleh ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Keluarga yang selalu membaca Quran, memahami Quran dan mengamalkan Quran ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang selalu mendirikan sholat ya Allah di awal waktu dan berjamaah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang gemar zakat, infak dan sedekah ya Allah dan suka motor lain ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, jauh sifat dengki, iri, dendam ya Allah dan penyakit hati lain ya Allah. Jadikan diri kami orang bertakwa ya Allah. Jadikan mata kami qurrata a'yun ya Allah. Jadikan telinga kami sami'na wa ata'na ya Allah. Jadikan hidung kami nafsul mutmainnah ya Allah. Jadikan mulut kami asanu qaulan mimman da'a ila Allah ya Allah. Jadikan tangan kami yadullah fa qaidihim. Jadikan kaki kami kaki yang selalu mendirikan salat dan seluruh tubuh kami amal saleh ya Allah. Kami mohon ya Allah mudahkan urusan kami ya Allah. Jadikan kami orang bertakwa ya Allah. Mudahkan orang tua kami ya Allah. Jika mereka dalam keadaan sehat ya Allah, semoga Kau berikan panjang umur untuk beribadah padamu ya Allah. Jika mereka sakit ya Allah, semoga Kau sembuhkan ya Allah. Semoga sakit menjadi pengurus dosa-dosa mereka ya Allah. Jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, lebarkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka ya Allah. Terima amal baiknya ya Allah, tempat surga kami ya Allah. Ya Allah, mudah urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, itu yang terbaik saya bisa berikan. Mohon maaf kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.